Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardilla dari kelas D dengan NIM H01223445. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan lewat pemahaman saya sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang komprehensif yang mencakup tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian. Ia bertindak sebagai pelajaran untuk proses pendidikan, menjabarkan yang harus dipelajari siswa, bagaimana mereka akan belajar, dan bagaimana keberhasilan mereka diukur. Kurikulum dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya ada unsur-unsur kurikulum. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kompetensi dan kemampuan yang diharapkan dicapai oleh siswa untuk menyelesaikan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dengan relevan dan berjangka waktu, SMART. Kedua, isi pembelajaran. Isi pembelajaran, materi pelajaran yang akan diajarkan termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan. Isi ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran termasuk strategi, teknik, pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Metode yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Selanjutnya ada penilaian. Proses pengukuran dan evaluasi pembelajaran siswa untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Penilaian harus mencakup berbagai bentuk seperti tes tertulis, presentasi, proyek, dan portofolio. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk merancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, antara lain yang pertama itu ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua itu perumusan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Yang ketiga, perencanaan isi, memilih dan menyusun materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, pengembangan metode, memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang kelima itu pengembangan instrumen penilaian, merancang instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang keenam, implementasi, menerapkan kurikulum di kelas dan memantau pelaksanaannya. Yang ketujuh itu evaluasi, mengevaluasi efektivitas kurikulum dan melakukan revisi jika diperlukan. Selanjutnya ada perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kurikulum nasional, kurikulum yang diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini bertujuan untuk menjamin standar mutu pendidik yang merata di seluruh Indonesia. Yang kedua itu ada kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang dikembangkan oleh sekolah atau daerah untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal. Kurikulum ini kurikulum lokal dapat melengkapi kurikulum nasional dengan materi pelajaran yang relevan dengan konteks lokal. Setelah mengetahui itu apa itu kurikulum beserta unsur dan modelnya, kita juga membuat modul pembelajaran satu pertemuan di sekolah dan dijelaskan serta dibuatkan pemetaan terkait kurikulum merdeka itu sendiri. Mengenai kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keluasan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan dan menentukan sendiri konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidik
peserta didik, serta konteks lingkungan setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.